Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Poppy Ismalina, M.Ekdev, PhD, selaku dosen pembimbing. Yang terhormat dosen penguji serta rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Hairunisa Febriani, mahasiswi Magister Ilmu Sains Angkatan 2019. Saya merasa senang akhirnya sampai pada tahap ini untuk mempresentasikan proposal penelitian saya tentang analisis kesediaan membayar atau willingness to pay layanan air bersih dan air limbah domestik dalam satu tarif atau one bill proyek Batam Integrated Total Water Management menggunakan contingent valuation method. Baik, kita mulai saja. Air itu tidak dapat dipisahkan dari sanitasi. Hal ini sesuai dengan tujuan ke-6 dari tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua pada tahun 2030. Secara global, data dari United Nations tahun 2021 menunjukkan bahwa 29% populasi di dunia itu belum mendapatkan akses air minum yang layak dan 55% populasi dunia belum memperoleh akses sanitasi pada tahun 2017. Artinya, buruknya akses akan sanitasi ini akan menyebabkan munculnya berbagai penyakit yang membahayakan kesehatan manusia. Sekarang kita lihat untuk di Indonesia sendiri, data dari BPS tahun 2021 menunjukkan bahwa akses terhadap air minum yang layak hasilnya cukup mengembirakan karena lebih dari 90% rumah tangga di Indonesia itu sudah memiliki akses untuk air minum yang layak. Sedangkan untuk akses terhadap sanitasi layak juga cukup mengembirakan. Hasilnya hampir 80% sudah memiliki akses terhadap sanitasi yang layak. Artinya, RPJMN pada tahun 2020 sampai 2024 yang direncanakan pemerintah itu sudah hampir tercapai. Nah, menurut Elisa dan Metcalf dan Eddy, penggunaan air bersih untuk kegiatan sehari-hari itu akan menghasilkan 65-85% buangan berupa air limbah domestik. Jadi sekitar 80% air limbah itu dibuang ke lingkungan begitu saja tanpa diolah secara aman. Nah, di Indonesia sendiri, menurut World Bank dan Australian Aid, hanya 1% air limbah domestik dan 4% lumpur tinja yang diolah secara aman. Artinya sisanya itu terbuang ke lingkungan sekitar yang akan menyebabkan kerusakan lingkungan, berdampak buruk untuk kesehatan manusia, serta akan menimbulkan kerugian ekonomi seperti data yang dikeluarkan oleh World Bank yang menyatakan bahwa keterbatasan akses air bersih dan sanitasi itu akan menyebabkan mortalitas dan kerugian material sekitar 7% dari GDP dunia. Dan di Indonesia sendiri diperkirakan mengalami kerugian sebesar 56 triliun akibat dari buruknya sanitasi. Nah, ada beberapa hal yang melandasi mengapa peneliti memilih Kota Batam sebagai lokus studi untuk penelitian kali ini. Berbeda dengan kota-kota besar lain di Indonesia, Pulau Batam itu tidak memiliki mata air di dalam tanah. Jadi, untuk menyediakan air baku atau air bersih untuk masyarakat, Batam hanya mengandalkan air hujan yang ditampung dalam waduk-waduk, serta melakukan desalinasi air laut. Jadi Pulau Batam ini tidak memiliki sumber air lainnya seperti kota-kota lain di Indonesia. Yang kedua, jenis tanah yang ada di Batam itu tanah bauksit, dan sifat dari tanah ini adalah impermeable, artinya tanahnya itu tidak dapat menyimpan air, sehingga jika intensitas hujan itu sangat deras, banjir itu sangat mudah terjadi. Kemudian kegiatan-kegiatan perekonomian yang membutuhkan penggunaan air bersih itu juga tidak bisa dilakukan di Batam, seperti halnya kegiatan pertanian yang membutuhkan pengairan atau industri-industri yang membutuhkan pemakaian air bersih cukup tinggi itu tidak bisa dilakukan. Kemudian yang ketiga, banyak terjadi kegiatan ilegal di sekitar waduk seperti illegal logging, penyemaian bibit ikan di dalam waduk, dan lain-lain. Nah, hal ini akan mempengaruhi ketersediaan debit air di dalam waduk. Dan yang terakhir, Kota Batam ini merupakan kota dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Indonesia selama 30 tahun terakhir, yaitu sekitar 8-11% per tahunnya. Dan menariknya, kenaikan laju pertumbuhan ini sebagian besar bukan karena angka kelahiran,
melainkan dari migrasi penduduk. Hal ini tentu saja menyebabkan persediaan air bersih di Batam itu terus menurun, apalagi perubahan iklim yang terjadi secara global, El Nino, eee, itu menyebabkan Batam mengalami kekeringan sejak tahun 2015. Nah, seperti terlihat di gambar pada slide ini, itu adalah salah satu kondisi waduk di Batam, yaitu Waduk Sei Harapan pada tahun 2019. Nah, kita lihat di sini, untuk melayani 1,2 juta penduduk Batam, itu ada 7 waduk yang beroperasi sebagai sumber air baku. Namun untuk Waduk Seigong, itu masih dalam tahap pembangunan, dan untuk waduk Dam Tembesi ini, waduk atau Dam Tembesi ini, karena ini adalah waduk yang dibuat dari desalinasi air laut, maka membutuhkan waktu yang cukup lama, dan ini baru akan beroperasi pada tahun 2023. Nah, kita lihat bagaimana dengan kondisi existing air bersih dan sanitasi di Kota Batam. Nah, terlihat pada beberapa gambar ini bahwa Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam yang merupakan tujuan investasi dan pariwisata, penyediaan air bersih dan sanitasi itu menjadi hal yang sangat penting. Namun faktanya karena terbatasnya kesadaran masyarakat atas manfaat dari pengelolaan air limbah domestik, itu terutama terjadi karena masyarakat itu menganggap bahwa buangan air limbah domestik itu merupakan tanggung jawab pribadi. Jadi sebagai bentuk tanggung jawab pribadi mereka, masyarakat itu cukup dengan membangun tangki septik di masing-masing rumahnya. Nah, hal inilah yang akan menyebabkan keengganan masyarakat untuk membayar layanan air limbah domestik kepada pemerintah. Padahal pencemaran air limbah domestik itu sebagian besar itu dihasilkan oleh rumah tangga. Kemudian kita lihat juga di sini kebakaran hutan, illegal logging, serta menjamurnya enceng gondok itu juga merupakan penyebab turunnya debit air di waduk-waduk, selain karena kemarau dan sedimentasi waduk ya. Nah, eh, dan yang terakhir ini yang eh, cukup parah ya kondisinya karena eh, migrasi penduduk yang tidak memiliki kesiapan untuk pindah ke Batam itu akhirnya membangun rumah liar dan pemukiman kumuh. Nah, keberadaan rumah liar dan pemukiman kumuh ini juga menyebabkan terjadinya banyak sekali pencurian air. Jadi mereka melakukan pembocoran pipa-pipa sekunder dari waduk yang mengalir ke perumahan-perumahan sekitar rumah liar ini. Nah, kita lihat lagi pada grafik ini, ketersediaan air di Pulau Batam saat ini hanya mencukupi untuk tahun 2022 ya. Jadi kalau sudah selesai tahun ini dan waduk yang tadi Dam Tembesi itu tidak beroperasi, maka Batam akan kekurangan bahkan tidak memiliki air. Jadi total ketersediaan air itu saat ini adalah 360 liter per detik, sedangkan proyeksi yang dilakukan oleh BP Batam sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat Batam sampai tahun 2045 itu mencapai 7 ribuan liter per detik, sehingga dibutuhkan alternatif-alternatif penambahan air baku baik dari sumber air yang saat ini ada, yaitu dengan cara memaksimalkan dan meningkatkan kapasitasnya maupun dengan menambah sumber air baru. Nah, semakin bertambahnya kebutuhan air bersih dan keterbatasan dari ketersediaan sumber air baku di Batam, serta masih rendahnya pemanfaatan sistem maupun kesediaan masyarakat untuk membayar biaya penyambungan maupun biaya retribusi, itu membuat pemerintah, dalam hal ini BP Batam, mendesain konsep Batam Integrated Total Water Management. Seperti yang dapat terlihat dalam gambar ini, BITWM merupakan gambaran atau framework dari pemanfaatan seluruh sumber daya air baku yang ada di Pulau Batam, mulai dari waduk existing, waduk baru yang akan dibangun, sampai dengan proses recycle air, yaitu grey water maupun black water, serta desalinasi air laut. Nah, proyek BITWM ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit, terutama untuk desalinasi dan recycle air. Saat ini proses recycle air sendiri sedang berlangsung, yaitu pembangunan tahap pertama dari instalasi pengelolaan air limbah yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik sebelum masuk ke drainase-drainase yang ada di
eee, Batam. Nah, IPAL ini akan melayani 11.000 sambungan, air limbah domestik untuk rumah tangga dengan kapasitas tampungan itu 20.000 meter kubik dan akan menghasilkan air recycle yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan itu sebanyak 16.000 liter per detik. Dan untuk kedepannya pemerintah akan terus membangun IPAL-IPAL yang melayani Pulau Batam dan tentu saja hal ini membutuhkan partisipasi dan kesediaan masyarakat berupa pemahaman akan asas polluter pay principle. Jadi pencemar harus membayar, sehingga masyarakat itu juga memiliki andil dalam menjaga keberlangsungan lingkungan hidup. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka, terdapat beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, adalah fakta bahwa jumlah penduduk yang terus meningkat itu menyebabkan, bertambahnya jumlah pelanggan air bersih dan hal ini tidak sebanding dengan suplai air baku yang ada. Kemudian yang kedua, konsumsi air bersih di Kota Batam itu ternyata melebihi rata-rata konsumsi air nasional, yaitu 130 liter per orang per hari. Di mana data dari PTATB, itu menunjukkan bahwa konsumsi air bersih pada tahun 2019 itu mencapai 190 liter per orang per hari. Dan yang terakhir adalah mahalnya biaya investasi untuk membangun infrastruktur serta biaya operasional dan pemeliharaan pengelolaan air bersih dan air limbah domestik. Nah, dari rumusan masalah di atas, terdapat 2 pertanyaan penelitian. Yang pertama yaitu dengan cukup tingginya konsumsi air bersih di Batam, serta biaya pembangunan infrastruktur dan teknologi yang cukup mahal, maka perlu diteliti sebenarnya faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi preferensi pelanggan rumah tangga terhadap kesediaan membayar layanan air bersih dan pengelolaan air limbah domestik dalam satu tarif. Dan yang kedua, berapa nilai rata-rata kesediaan pelanggan rumah tangga untuk membayar layanan air bersih dan pengelolaan air limbah domestik. Sehingga tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi preferensi pelanggan rumah tangga, untuk kesediaan membayar, dan yang kedua adalah untuk mengetahui, berapa nilai rata-rata kesediaan pelanggan rumah tangga untuk membayar air bersih, setelah mengetahui adanya pembebanan, tambahan atas biaya air limbah domestik sesuai dengan, asas pencemar membayar. Nah, dari sini kita dapat melihat apakah, pelanggan rumah tangga itu akan lebih memilih untuk melakukan efisiensi dalam pemanfaatan air bersih sehingga beban biaya atas, air limbah domestiknya itu akan nanti semakin merendah atau justru sebaliknya, eee, tetap bersedia membayar lebih tinggi karena keinginan konsumsinya, harus terpenuhi, eee, jadi biaya air limbahnya juga akan meningkat. Nah, eee, kita masuk pada, konsep teori dan studi empiris yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama itu adalah, teori valuasi air, di mana air mulai diperlakukan sebagai barang ekonomi menurut prinsip Dublin pada tahun 1992 dan di beberapa kongres dunia tentang air. Suatu komoditas itu dikatakan memiliki nilai ekonomi ketika seseorang bersedia membayar komoditas tersebut. Nah, air merupakan komoditas yang penting karena ketika keberadaan air untuk kelangsungan hidup, seberapa pun itu kecilnya, maka orang pasti akan bersedia membayar berapapun harganya. Nah, nilai air itu akan memberikan informasi yang sangat penting bagi pengambil keputusan, eee, individu untuk membayar atas komoditas tersebut. Yang kedua, eksternalitas, di mana menurut Pindik dan Robenfeld 2013, eksternalitas itu merupakan, sumber inefisiensi ekonomi yang terjadi karena terdapat perbedaan antara, manfaat dari biaya sosial dan manfaat dari biaya individu. Kemudian yang ketiga adalah asas pencemar membayar, di mana, asas ini digunakan sebagai upaya untuk mengatasi kegagalan pasar dengan konsep internalisasi dari biaya eksternal yang timbul. Dan yang terakhir adalah kesediaan membayar atau WTP, di mana menurut Reinis Dottier, Song, dan Arusa 2008, itu merupakan pendekatan yang sering digunakan untuk mendekati harga barang non-pasar, misalnya seperti, air limbah domestik, berdasarkan asumsi pilihan rasional dan maksimasi, utilitas individu. Sehingga kesadaran lingkungan
pencemar pembayar dan WTP merupakan motivasi intrinsik dari individu untuk kesediaan membayar biaya eksternal, yaitu berupa pencemaran air atau air limbah domestik hasil dari konsumsi air bersih yang dilakukan oleh individu tersebut. Nah, kita lihat di sini Hanley dan Spass tahun 1993 dalam penelitiannya menyatakan bahwa metode valuasi kontingen ini menitik beratkan pada preferensi individu untuk menilai benda publik dengan pendekatan standar nilai uang sehingga nilai ekonomi suatu benda publik itu dapat diukur. Metode ini digunakan untuk menganalisis seberapa besar seorang individu itu bersedia membayar untuk suatu perubahan atas kualitas lingkungan dengan menggunakan analisis berupa kuesioner atau survei. Hal ini dilakukan untuk melihat bagaimana sih reaksi individu tersebut terhadap perubahan lingkungan. Nah, dengan mengacu pada penelitian ini serta penelitian dari Gunatilik et al. 2007, di mana mereka menyatakan bahwa semua komoditas yang tidak diperdagangkan di pasar itu dapat diestimasi nilai ekonominya melalui konsep willingness to pay. Nah, konsep kesediaan membayar ini akan menitip beratkan bagaimana preferensi rumah tangga terhadap layanan air bersih dan air limbah domestik dengan pendekatan standar nilai uang. Nah, tahap pelaksanaan contingent valuation method menurut Hanley dan Spass 1993 itu dilakukan dengan cara membangun pasar hipotesis, memunculkan hasil dari nilai tawaran, menduga nilai rata-rata WTP, menduga kurva nilai tawaran, agregasi data, dan evaluasi. Nah, selanjutnya kita lihat lagi bagaimana penelitian-penelitian terdahulu itu telah menggunakan WTP sebagai rujukan dalam penelitian ini. Penelitian tentang WTP ini sudah banyak sekali dilakukan, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membayar individu itu antara lain adalah faktor kesadaran masyarakat akan lingkungan, faktor sosial ekonomi responden seperti pekerjaan, kemudian jumlah anggota keluarga, sampai faktor pendapatan. Nah, terlihat di sini bahwa dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan, itu ada yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kesediaan membayar. Namun, ternyata ada juga beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa hasil penelitiannya itu negatif atau tingkat signifikansinya rendah terhadap kesediaan membayar layanan air bersih dan air limbah domestik. Nah, seperti yang dilakukan oleh Lee dan Aramaki pada tahun 2019, di mana penelitiannya ingin melihat bagaimana biaya layanan air limbah berdasarkan WTP itu dapat digunakan sebagai pendekatan harga cost recovery sehingga kita bisa melihat bagaimana kontribusi masyarakat yang membayar tarif layanan air limbah itu bisa menentukan keberlanjutan dari layanan air limbah domestik yang disediakan oleh pemerintah. Sehingga dalam penelitian ini diharapkan juga dapat diketahui apakah masyarakat Batam ini memahami bahwa sebagai pengguna air bersih, mereka juga merupakan penyebab pencemaran lingkungan karena menghasilkan air limbah domestik. Dan sesuai dengan asas pencemar membayar, itu akan terlihat bagaimana kesediaan masyarakat untuk membayar dua layanan tersebut. Nah, dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer dengan jenis data cross-section, berupa hasil wawancara dan pengisian kuesioner akan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Batam pada tahun 2022. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah populasi dari jumlah pelanggan air bersih, dan sampel yang digunakan adalah sampel acak proporsional berdasarkan kecamatan yang ada di Pulau Batam dengan total jumlah sampel 100 pelanggan dengan menggunakan rumus Slovin. Dan untuk menjawab pertanyaan penelitian, yang pertama yaitu
untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi probabilitas WTP, maka metode analisa yang digunakan itu adalah, model regresi logit, karena menurut Kuncoro 2001, model regresi logit ini lebih fleksibel dibandingkan teknik lain karena, tidak memerlukan asumsi normalitas, pada model. Dan hal ini sejalan dengan, penelitian yang dilakukan FAO 2000, di mana hasil penelitiannya menemukan bahwa kontingen valuation survey itu memerlukan data yang mengikuti, eee, distribusi normal. Namun kebanyakan penelitian CV itu, distribusi dari WTP-nya tidak mengikuti distribusi normal. Pada penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah variabel dummy berupa kesediaan membayar, pelanggan rumah tangga terhadap layanan air bersih dan air limbah domestik dalam satu tarif. Jadi apabila, pelanggan menjawab ya, maka nilainya adalah 1 dan jika tidak nilainya, 0. Sedangkan untuk variabel independennya itu mengadopsi variabel dari penelitian Gunatilik, et al. 2007 dan ditambahkan dengan persepsi masyarakat terhadap prinsip pencemar membayar, seperti yang terlihat di tabel dalam slide ini. Dan, eee, untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kedua, yaitu menghitung nilai WTP, metode yang digunakan adalah statistik deskriptif untuk mengetahui mean, median, dan, pola WTP responden, di mana harga WTP maksimum yang sanggup dibayarkan responden itu diambil dari rata-rata WTP range tertinggi untuk mengetahui, nilai rata-rata WTP yang merupakan, kemauan atau kesediaan maksimum dari responden untuk membayar 2 layanan tersebut. Baik, demikian presentasi proposal tesis saya. Eee, Mohon maaf atas, segala kekurangan dalam penyampaian maupun kesalahan. Mohon masukan dan saran dari Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.